Oke, halo teman-teman. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala karena kondisi saya lagi kurang fit. Oke, kita langsung undang Kak Diana lagi ya. Halo Kak Diana, mohon maaf ya tadi batuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa dikondisikan. I see. Okay. No worries. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke. Balik lagi ke ini persiapan beasiswa. Uh-uh. Dari pengalaman Kak Diana, eh, apa sih berkas-berkas atau persyaratan yang mungkin perlu kita persiapkan jauh-jauh hari banget? Hmm, interesting. Yang perlu disiapkan menurutku rekomendasi, surat rekomendasi ya. Kayak build relationship dengan dosen. Bayangin dulu aku lulus kan udah lama nih. Terus habis itu aku baru mau persiapan S2 beberapa tahun lalu. Ya aku approach dosen tapi aku bahkan nggak inget dosennya tahu aku di kelas dia atau nggak gitu. Dan ya aku bersyukur sih, in the end aku tetap dapat surat rekomendasi ya dari dia, terus dari supervisorku di tempat kerja, which is fine kan, karena kita lagi masih kerja bareng dia. Tapi yang dosen itu, karena aku entah kenapa waktu itu mikirnya pengen satu dari dosen, satu dari supervisor. Dan ya itu sih, menurutku itu penting banget buat build relationship dengan dosen sedari sekarang gitu. Butuh berapa surat rekomendasi sih Kak kalau untuk apply beasiswa LPDP sendiri? Dulu saya ingatku cuma dua. Aku nggak inget ya, kayaknya LPDP cuma satu deh. Ya nggak Oh, ya? Apa dua ya? Kayaknya satu deh. Kayak karena satu. supervisorku yang selalu nulisin surat rekomendasi buat semua yang ku apply. Tapi aku Heeh. inget banget dulu itu kayaknya yang aku minta buat kampusnya. Jadi kayaknya kampus dua, LPDP satu. Nah, kalau yang dari tadi eh, LPDP di tahun 2000 berapa tadi Kak? 17? 18 ya? 11, 18 dan 19. 19 itu dari tahun 2018 sama 2019 itu udah ada perbedaan atau belum Kak? Kalau dari administrasinya. Kebetulan dua-duanya emang aku emang apply-nya beasiswa reguler, jadi nggak ada perbedaan sih buat dokumennya. Jadi masih bisa digunakan di dokumennya di tahun 2018 dipakai lagi. Not really, banyak yang udah expired ya. Jadi kayak misal surat keterangan sehat, bebas narkoba, bebas TB itu expirednya kan 6 bulan waktu itu ya. Jadi walaupun aku 2018 apply, 2019-nya udah nggak bisa dipakai lagi. Aku tetap harus ke rumah sakit lagi, periksa lagi, bayar lagi. Um, selebihnya selebihnya kayak surat rekomendasi supervisor karena supervisorku chill untuk ngasih surat rekomendasi aku juga ulangi sih. Karena tadi kan aim to win, jadi emang semuanya diperbaikin gitu. Oh, ini Kak, di LPDP setahu saya itu waktu ada tes bakat juga nggak sih Kak? Tes bakal tuh kayak TPA bukan? Ya ada nggak? Ya kalau TPA ada. Ada kalau kita apply-nya kayak reguler ya, Mm-mm. itu ada. Baik 2018, 2019 ada. Oke, mungkin sekarang bahas kehidupan di New York-nya nih Kak. Oke, sure. Pengalaman Kak Diana waktu pertama sampai di New York itu gimana? Ada culture shock-nya Um, nggak? of course, semuanya ya. Aku masih inget banget driver yang Mm-mm. nganterin kami dari bandara JFK ke apartemen. Itu tuh ngomong terus di sepanjang jalan ya.
Kan perjalanannya kayak 45 menit gitu. Dia ceritalah passion dia, terus selain jadi driver kesibukannya dia ngapain. Um, jadi ya itu cuma satu cerita kecil ya tentang culture shock yang aku alamin tentang orang tuh nggak cuma punya satu profesi tapi bisa punya banyak profesi dan dia ngomong apa yang dia passion atau kayak bagus pada sesuatu. Jadi misalnya dia driver kan kita simply oke, dia udah identitas dia sebagai driver gitu. Tapi kan ternyata enggak ya. Dia juga penulis puisi, dia juga Oh. I don't know, macam-macam gitu ya hobinya. Dan dia juga bilang, "Oh iya, aku bagus loh nulis puisi di mobil gitu." Dan bahkan kita kayak bilang, "Oh ya udah bacain dong kalau bagus." Dan dia mau gitu. Jadi Hmm. itu cuma satu dari sangat banyak culture shock yang aku alamin sih. Walaupun honestly karena mungkin karena student ya, jadi Mm-mm. yes culture shock tapi kan in general kita ketemunya sama student juga kan. Jadi kayak ya ada jembatannya gitu lah. Mungkin niatnya juga ramah kali Kak ya. Kenapa? Mungkin niatnya juga mau ramah gitu sama turis-turis. Iya sih. Maybe that's quite rare di New York orang ramah. Aku baru seminggu di sini aku udah ke bank dua tiga bank. Heeh. Perintilan bank dan aku kayak selalu terkagum-kagum dengan bank di Indonesia ya yang super super ramah di sana langsung kayak can I help you ya, tanpa Heeh. senyum gitu. Ya karena keramahan tuh satu hal yang jarang di New York, nggak kayak di sini Gitu. gitu. Apalagi kalau ke Oh. bank gitu ya. Kalau untuk kehidupan selama di kos gitu Kak. Nah, ini seperti pertanyaan dari Kak Kanza, suka duka selama kuliah di sana itu gimana Kak? eh Oke, kita dukanya dulu ya biar ditutup dengan Mm-mm, suka. mm-mm. Yang Oke. duka banyak sih. Sebenarnya populasi orang Indonesia di New York sendiri nggak sedikit ya, apalagi di daerah-daerah tertentu. Jadi di New York tuh kita yang di Columbia kan di Manhattan. Nah, populasi Indonesia itu sebenarnya gede di Queens, jadi kayak 1 jaman gitu dari Manhattan. Jadi sebenarnya kalau kangen makanan Indonesia, yes, tapi nggak sekangen itu. Banyak gitu ya makanan Indonesia di sana. Dukanya apa ya? Dukanya banyak ya. Mulai dari Boleh bahasa diceritain? Inggris masih Mm-mm. patah-patah, em, nggak dimengerti gitu ya sama teman-teman di sana. Atau bahkan nggak dimengertiin sama profesornya gitu. Um, Honestly, imposter syndrome is real. Kayak aku struggle on and off sama imposter syndrome ya. Karena jujur temennya kayak keren-keren sih. Kayak ide mereka tuh kayak bagus. Critical thinking mereka gitu ya. Which is kan kita harusnya bersyukur gitu ya dikelilingi oleh Heeh. teman-teman yang keren-keren kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang kamu merasa, aku merasa kayak Secure? rendah diri, insecure, Heeh. merasa aku nggak berkontribusi banyak nih di kerja kelompok gitu-gitu sih. Yang dukanya ya itu ya. Sebenarnya dukanya menurutku in general lebih kayak hal-hal kayak gitu sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Ya of course ya, maksudnya kayak LDR dengan keluarga, pacar, teman-teman. Tapi ya itu juga jadi suka ya, karena sukanya pasti kan jadi punya keluarga baru di sana, baik keluarga Indonesia di Kolombia, ataupun keluarga program ya, teman-teman satu program, satu jurusan, atau satu komunitas. Sukanya juga jalan-jalan ya, maksudnya kayak it's New York man, kayak you know banyak kan film-film yang di shoot di New York, jadi kayak oh ini yang di film A, oh ini yang di film B gitu.
Itu pertama kali aku ke New York, jadi ya emang excited. Juga ke tempat-tempat lain, ketemu teman-teman internasional dari semua negara. Um, ya, itu sih suka dukanya. Eh, terus nih Kak, kan Kak Diana sendiri pernah nggak sih ngerasa overthinking masa depan gitu? Jadi setelah lulus S2 terus masih bingung kayaknya mau ngapain aku gitu. Itu ngerasain nggak sih? Hmm, sebenarnya kalau bingung mau apa setelah S2, yes and no ya. Karena Mm-mm. kan apalagi kalau kita program beasiswa ya kayak LPDP dan lain-lain ya, kayak sangat general kan di semua program beasiswa pasti ditanyain kayak kenapa perlu S2, apa rencana setelah S2. Jadi kan aku percaya setiap awardee itu udah ada gambaran gitu. Um, Setelah lulus S2 ngapain. Tapi honestly apakah kayak planku sebelum S2 dan setelah S2 sama persis? Enggak, karena kan juga banyak apa ya, hmm, kita tahu lebih banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi rencana setelah S2 tuh bisa berubah gitu kan. Em, atau juga punya lebih banyak pilihan. Jadi kalau dibilang nggak tahu atau bingung atau overthink, yes and no gitu. No karena emang dari awal udah punya plan, tapi yes karena it's not the same plan yang kita rencanakan sebelum S2 gitu sih. Ini Kak, boleh dong kasih tips dan trik buat para awardee di luar sana yang pengen apply beasiswa juga. Menurut Kak Diana tuh apa yang butuh dipersiapkan? Tips dari Kak Diana tuh seperti apa gitu? I see. Apa ya yang harus dipersiapkan? Tentu ya, kalau emang beasiswa ya of course cari beasiswanya Mm-mm. dan berstrategi how to win the scholarship. Karena honestly menurutku win the scholarship is like another level dibanding win the campus ya. Aku nggak terlalu tahu negara-negara lain di luar US, tapi setahu kalau di US tuh kita kan sering minder ya, aduh IP ku cuma segini, atau misal aku dari kampus yang bukan top tier di Indonesia gitu-gitu. Sedangkan kan di US tuh kayak melihat melihat kita itu secara holistik gitu loh. Nggak cuma kayak oh IP-nya harus sekian, tapi IP plus apa yang dikerjakan plus bla 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 gitu. Itu dilihat jadi satu kesatuan. Jadi tips and triknya yang pertama mungkin berstrategi ya. Ya kalau misalnya harus dapat scholarship ya diperjuangkan scholarshipnya. Dan juga buat kampus ya, maksudnya jangan asal pilih kampus, oh simply karena kampusnya beken, oh simply karena kampusnya ranking 1 sedunia, bla 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 gitu. Karena in general kan kita mendapatkan apa yang kita cari kan. Sayang banget kalau misalnya yang dicari itu cuma karena keren-kerenan, cuma karena artis kuliah di sana gitu. Karena nanti kita yang menjalani sendiri, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun buat program S2 gitu. Jadi ya itu tentunya capek sih. Tapi in general aku nggak ada tips yang spesifik ya, honestly, karena menurutku ya ya udah semua proses buat S2 tuh kayak kayak sama aja gitu. Jadi you will know kayak asal baca websitenya udah tahu semua persyaratannya. Ini mungkin kita jawab pertanyaan dulu Kak ya dari Oke. viewers. Ini dari Kak Alifa Maulidina. Halo Kak, kalau soal riset penelitian di sana terbilang ribet atau gampang Kak untuk izin atau yang lainnya? Hmm. Um, Menurutku ini case by case, tergantung kampusnya dan tergantung
penelitian di mana gampang atau ribet, tergantung definisi gampang gimana, ribet gimana. Yang jelas aku ngerasa so far ya dari pengalamanku, kayak profesor kita, terus staff kampus kita itu tuh super super suportif. Mungkin kan di sana juga beban kerjanya nggak setinggi para dosen di sini ya. Em, ya aku nggak tahu sih. Yang jelas kalau aku email kayak paling sangat sering dibales. Terus kita juga bisa kayak coffee chat misalnya ngajak meeting dosennya atau staffnya dan mengutarakan kayak keperluan kita. Jadi ribet atau gampang tergantung, tapi yang jelas support sistemnya ada gitu ya. Nah, untuk izin again itu kayak case by case juga sih, tergantung penelitian di mana. Tapi tergolong mudah ya Kak ya berarti. Define mudah. Gimana mudah tuh gimana? Untuk izinnya itu loh Kak. Hmm. Untuk melakukan penelitian di sana kan mungkin ribet atau gimana. Enggak. Hmm, asal sesuai prosedur sih kurasa oke sih. Tapi kayak berapa lama izinnya keluar, mengajukan kemana tergantung ya, itu pasti case by case. Oke, udah terjawab ya Kak Alifa. Tadi ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Kak Ainul Umrah. Sarannya dong Kak, biar percaya diri dan semangat buat ikut LPDP gelombang 2 nanti. Oh iya Kak, bulan depan kayaknya dibuka lagi LPDP. Oh gitu. Eh, sarannya buat semangat, ya aku akan sedikit mengulang apa yang tadi aku bilang ya. Yang pertama, understanding the why, harus clear kenapa mau S2, ditulis, ditaruh di laptop gitu ya. Jadi tiap nggak semangat jadi semangat lagi. Understanding the why. Yang kedua, cari komunitas sih. Menurutku tuh penting banget um, punya teman-teman yang diajak ngobrol, punya pergumulan yang sama tentang capeknya apply beasiswa, apply kampus, bingung-bingungnya. Semua sebenarnya banyak yang mengalamin. Tapi ya kitanya overthink karena kita sendirian. Tapi kalau kita dalam komunitas itu sangat-sangat membantu. Itu dua tipsnya. Terus biar tetap semangat ya. Tadi yang selain semangat apa lagi ya? Oh, percaya diri. Percaya diri. Ya menurutku kunci dari percaya diri itu persiapan. Honestly kalau aku nggak persiapan ngomong hari ini juga aku pasti nggak percaya diri gitu ya. Kayak aku udah lupa semua 2018 ngapain, 2019 ngapain. Tapi kan aku udah baca lagi catatanku kan. Aku udah persiapan. Ya menurutku itu persiapan sih. Persiapan membawa percaya diri. Kalau perlu latihan sama temen gitu ya, latihan interview, gantian. Jadi waktu interview tuh kayak merasa udah lebih prepare aja sih. Kuncinya persiapan ya berarti ya. Iya, iya. Oke, satu lagi Kak. Ini lebih mending kita tuh milih jurusan terlebih dahulu atau kita pilih kampus. Hmm, good question. Uh, menurutku mending milih milih jurusan. Milih Um, jurusan ya. iya, karena again tadi ya kita mungkin spend 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun with all the struggles gitu ya. Culture shock lah, ninggalin keluarga lah, ninggalin teman-teman. Nanti teman-temanmu IG story mereka lagi makan bareng gak ada kamu tuh kamu sedih terus kayak kamu lagi di kelas yang kamu nggak tahu maksudnya apa, terus nggak meaningful buat kamu itu capek. Walaupun kamu mau di New York, mau kamu mau di mana tuh kayak, the feeling is different. Kalau kamu di kelas yang emang kamu suka, the class is for me gitu. Jadi ya of course jurusan dulu baru kampus nomor 2 sih. Menurutku honestly secara ideal kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ada jurusan yang
nggak terlalu jauh beda, tapi kampusnya jauh beda, misalnya secara lokasi atau besarnya kampus, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan kampusnya. Tapi buat aku pribadi, jurusan tetap nomor satu. Oke, oke. Eh, ini ada lagi pertanyaan nggak ya? Dari teman-teman mungkin ada yang masih mau ditanyakan nggak sama Kak Diana? Bisa tulis di Kemarin kolom aku komentar ya. pasang di IG Story, Oh ada iya, satu temen yang nanya sih, boleh Kak tips disampaikan. and trick IELTS. Tips and trick apa? IELTS. Ah, boleh dong dari Kak Diana tipsnya seperti apa? Iya, honestly aku juga catat itu. Mm-mm. Entah kenapa. Buat aku yang pertama, hmm, pertama harus make sure bahwa mengambil tes di waktu yang tepat. Eh, itu iya nggak ya? Ini aku judulnya IELTS atau TOEFL sih, mungkin bukan itu ya. Tips and trick IELTS menurutku ya, oh ini. Satu, kalau perlu les, merasa perlu les gitu ya dengan segala plus minusnya. Minusnya, contohnya kalau les ya berarti komitmen waktu, biaya, dan lain-lain. Kalau memang perlu mendaftar les ya berarti yang pertama mendaftar les IELTS, compare plus minusnya les-les IELTS yang ada. Yang kedua, latihan. Karena IELTS itu adalah tes yang berpola, jadi yang penting adalah ngikutin polanya, sehingga bisa dapat nilai yang tinggi. Aku ada satu cerita yang aku nggak pernah lupa. Temenku ada yang dulu kerjanya adalah jadi, pokoknya dia writing, English, sehari-hari gitu ya. Sehari-hari kerjaannya writing in English. Tapi IELTS dia itu writingnya nggak terlalu tinggi, nggak sesuai yang dia ekspektasikan. Menurutku, asumsiku karena dia nggak mengikuti pola yang ditentukan oleh IELTS gitu loh. You can write well, tapi selama kamu nggak ngikutin polanya, maka nilainya nggak bisa setinggi itu. That's why tipsku yang kedua adalah latihan, dan latihan yang strategis ya, harus ngikutin polanya IELTS. Udah sih itu aja. Oke. Jadi yang pertama nanti kalau tadi kalau tips untuk kejar IELTS kalau dari Kak Diana itu kalau memang perlu les kita les gitu ya. Dan kedua sering-sering latihan itu dan mengikuti polanya IELTS itu tadi ya. Betul. Mendaftar les itu menurutku juga kita berarti udah nge-set deadline ya. Oh, kalau LPDP buka bulan depan masih sempat nggak les ya? Kalau ada les yang bisa sebulan doang ya mungkin sempat. Tapi kalau enggak ya berarti langsung ngambil tes gitu. Ya gitu-gitu sih. Hopefully clear. Yes. Ada satu lagi nih Kak. Eh, dari Oke. Kak Nandopologi. Mbak bisa nggak defer waktu kuliah? Soalnya kan kalau nggak salah LPDP bulan Juli ini buat kurs di 2023. Prosesnya gimana ya? Hmm. Bisa atau nggak defer waktu kuliah tergantung kampus. In general sih dulu kalau pandemi ya itu defer gampang gitu. Tapi karena sekarang mungkin, apalagi di luar negeri, mungkin kasus pandemi nggak terlalu tinggi. Kalau emang mau ke luar negeri atau di Indonesia, aku juga rasa kasus pandemi udah turun ya. Em, Mungkin ya, mungkin nggak. Tergantung kampusnya, tergantung jurusannya. Dikomunikasikan aja. Kenapa kok perlu defer kuliah? Misalnya karena sedang mengejar scholarship atau scholarshipnya baru bisa kasih 2023. Dikomunikasikan gitu, biasanya via email. Prosesnya gimana tergantung kampus masing-masing. Oke, sudah terjawab ya tadi Kak Kak siapa tadi Kak Nando. Oke. Mungkin karena eh, waktu kita terbatas ya Kak Diana ya. Saya kira udah cukup untuk live chat kali ini. Mungkin Kak Diana mau memberi pesan-pesan untuk teman-teman scholarship hunter di luar sana Kak. Ya, Motivasi gitu juga boleh.
Ini mungkin terdengar seperti ini bukan terdengar seperti motivasi ya. Um, Mm-mm. tapi aku selalu bilang hal yang sama sih, hopefully dari tiap aku live IG kayak gini ya. Mm-mm. Berani jujur ke diri sendiri kenapa perlu S2. Menurutku tuh penting banget. Pertama, S2 itu nggak buat semua orang. Nggak semua orang perlu S2, butuh S2, nggak perlu gitu ya. Jadi menurutku penting banget untuk berani jujur dengan diri sendiri. Kenapa sih aku perlu S2? Sehingga kita bisa memusatkan fokus, pikiran, tenaga. Kalau memang mau persiapan S2, kita bisa calculate the cost. Apakah costnya tuh worth it nggak sih dengan benefit yang kita dapat buat S2? S2 kan nggak menjamin apapun ya. Ini aku sekarang juga masih apply-apply kerja gitu. Hmm. You know, itu satu contoh bagaimana ya lulusan S2 bukan berarti langsung di approach company buat kerja di satu perusahaan kan nggak juga. Oke, Aku oke, tetap oke. apply gitu. Jadi itu kata-kata penutupku ya. Semoga tidak mendiscourage, tapi lebih kayak ya mengingatkan kita bersama lah kayak kenapa sih kita perlu S2 kalau emang perlu. Oke, oke. Thank you banget ya Kak Diana ya untuk ilmu dan pengalaman yang udah di-share bareng Flippers, bareng Flipping Listpare. Kalau berkenan mungkin Kak Diana bisa mampir-mampir ke Flip untuk berkunjung gitu kita sangat welcome sekali. Share kalau misalnya deket aku juga sangat pengen mampir. Thank you banget. Jadi Oke. udah invite aku. Selalu senang buat kesempatan buat sharing sama teman-teman. Oke, sama-sama Kak. Oke, saya akhiri untuk live chat kali ini ya Kak. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Diana. See you. Thank you. See you. Bye.